Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faruk Ghazali Matondang, dosen dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemdikti-Saintek tahun 2025, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yakni Geografi, Perencanaan, dan Pengembangan Wilayah. Deskripsi mata kuliah ini bertujuan membangun kompetensi mahasiswa dengan membahas konsep-konsep dasar wilayah dalam perspektif geografi termasuk tipologi, hierarki, dan keterkaitan antar wilayah sebagai dasar dari perencanaan pembangunan. Mahasiswa diajak untuk memahami dinamika dan karakteristik wilayah di pedesaan, perkotaan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Fokus utama pada mata kuliah ini adalah pada proses perencanaan dan pengembangan wilayah yang berbasis data spasial dengan menekankan pada pemanfaatan dan pengendalian ruang. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang instrumen tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW, Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR, serta regulasi dan kebijakan spasialnya yang dibuat atau disusun oleh pemerintah daerah yang digunakan dalam tahapan dan siklus perencanaan wilayah. Melalui pendekatan studi kasus dan praktik analisis spasial, mahasiswa akan mampu merancang strategi perencanaan dan pengembangan wilayah yang adaptif berwawasan geografi. Mata kuliah ini memiliki 2 SKS dan memiliki tugas Project Based Learning, Team Based Project, diskusi dan tanya jawab yang menekankan pada proyek berbasis real. Jadi studi kasus yang kita tekankan pada mata kuliah kali ini. Hasil belajar pada mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Wilayah diukur dengan pedoman penilaian Universitas Negeri Medan, yaitu Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2022 yang meliputi kehadiran, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan 6 bentuk penugasan KKNI yang terdiri dari tugas rutin, critical book report, critical journal report, rekayasa ide, mini riset, dan project. Adapun sub CPMK yang keempat, ini tentang mengidentifikasi studi kasus terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam konteks pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Yang kedua, dengan memahami dinamika perubahan penggunaan lahan, perencana dan pengambil kebijakan dapat merumuskan strategi tata ruang yang lebih adaptif, inklusif, dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian sumber daya alam. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan pembelajaran untuk menyajikan materi pertemuan ke-6 ini, dosen akan menyajikan materi secara langsung di hadapan mahasiswa secara brainstorming, tanya jawab, diskusi, serta diakhiri dengan penugasan kelompok untuk mengidentifikasi kompetensi dari setiap mahasiswa. Pembelajaran ini dilaksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform yang ada di Universitas Negeri Medan, yaitu SIPDA atau Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan, dan grup komunikasi digital lainnya seperti WhatsApp Group. Adapun video ini disusun sesuai dengan prinsip Outcome Based Education atau OBE dan panduan PDD UKTPT sebagai bagian dari pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2025. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi ke-6 yang membahas tentang pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam pengembangan wilayah dengan konteks perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Sepertinya baru berolahraga tadi ya, pada penuh semangat dan ceria wajahnya ini, anak-anak sekalian. Oke, baik. Pada pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan kita yang ke-6
pada mata kuliah perencanaan pengembangan wilayah ya. Oke, mungkin sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memulai perkuliahan ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk mengingatkan pada pertemuan kita pekan lalu, yaitu pertemuan kelima. Materinya apa ya? Saya, Pak. Ya, silakan. Dengan siapa? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sera Junianti Syanturi. Di sini saya akan mengulang kembali pembelajaran kita yang kita lakukan di minggu lalu, di mana pembelajaran itu untuk menganalisis jenis, tujuan, dan manfaat dari perencanaan pengembangan wilayah, di mana tujuannya itu adalah mengarahkan pembangunan secara berkelanjutan dan terencana agar menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan juga pembangunan yang merata. Lalu fungsi dari pengembangan wilayah ini yaitu acuan rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang, dan yang terakhir itu adalah jenis, di mana perencanaan menyeluruh, fungsional, dan fisik sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut. Ya, baik. Terima kasih. Jawaban yang sangat baik ya. Jadi sebenarnya pada materi kita kali ini kita akan membahas pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam konteks pengembangan wilayah yang ini saling terikat, saling terkait, saling terkoneksi dengan pertemuan kita pada pekan yang lalu, yaitu pekan kelima ya. Overview tadi sudah disampaikan oleh Sera ya. Sera ini menganalisis tentang tujuan, fungsi, jenis dalam perencanaan pengembangan wilayah. Jadi oleh sebab itu, ruang setiap wilayah itu sangat berbeda. Seperti itu ya. Jadi bagaimana sebenarnya keterkaitan antara daerah hulu sampai daerah hilir dan kawasan pesisir itu memiliki fungsi dan jenis perencanaan pengembangan wilayah yang cukup berbeda. Kita ketahui mungkin di daerah hulu itu menjadi kawasan catchment area, yang di wilayah pesisir itu merupakan wilayah yang langsung berbatasan dengan samudra dan selat. Oke, mungkin kita lanjut ya. Nah, ini pertemuan ke-6 kita kali ini tidak terlepas dari tujuan capaian pembelajaran mata kuliah kita yang keempat tentang pemahaman konsep pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Adapun ruang lingkup dari pembelajaran kita kali ini adalah tentang alasan perencanaan tata ruang yang harus kita lakukan. Kita di sini akan nanti mengenal dokumen tata ruang, baik itu tata ruang tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, sampai rencana detail tata ruang wilayah tingkat kecamatan, bahkan rencana tata ruang per kawasan. Yang kedua, menganalisis prinsip pengendalian ruang sesuai dengan kebijakan tata ruang. Kita juga di sini akan mengupas seperti apa kawasan lindung dan kawasan budidaya yang tertuang di dalam peraturan pemerintah. Di situ dia mengatur seluruh aktivitas kita sebagai manusia yang tinggal di permukaan bumi dalam rangka membangun kebijakan yang sustainable development, keberlanjutan. Seperti apa mungkin generasi yang akan datang ini itu adalah mendapat turunan ataupun yang kita lakukan saat ini. Jadi apa yang kita lakukan saat ini sangat berdampak kepada generasi masa yang akan datang, 10 tahun, 20, bahkan 30 tahun, bahkan lebih yang akan datang. Oleh sebab itu, guidance pembangunan, rencana tata ruang, ini sangat perlu kita aplikasikan kepada perencanaan pembangunan. Oke, yang ketiga di sini mengkaji keterkaitan antara pemanfaatan ruang dan keberlanjutan pengembangunan wilayah. Nah, ruang itu setelah kita ketahui mana yang bisa dilakukan untuk kawasan budidaya, mana yang kita ketahui wilayah kawasan lindungnya, ini harus kita tekankan, baik itu nanti secara individu maupun secara masyarakat ya, secara khalayak, kurang lebih seperti itu. Lalu menunjukkan studi kasus penerapan pengendalian ruang di Indonesia. Di sini saya mengambil studi kasus
salah satu kota itu perubahan alih fungsi lahan di 3 tahun terakhir 2017, 2020 ya dan 2024 terkait dengan tren perubahan alih fungsi lahan seperti apa mekanismenya nanti. Ini juga nanti di pertemuan kita yang ke-7 menjadi praktikum kita. Seperti apa sebenarnya praktikum perubahan penggunaan lahan yang kita gunakan menggunakan software ArcGIS ya. Oke. Tujuan pembelajaran daripada judul kita hari ini adalah mahasiswa dapat mengetahui pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta dampaknya bagi wilayah. Jadi kalau kalian tahu apa manfaatnya dari mengetahui pemanfaatan dan pengendalian ruang, ruang-ruang kita ini akan sangat baik ya, sangat baik. Jadi misalnya contoh siapa tadi namanya? Sera. Sera punya tanah misalnya di sekitaran sini ya Sera. Jadi Sera tidak boleh membangun secara semaunya, sesuka hati Sera. Sera harus juga lapor ke pemerintahan setempat atau mungkin ada aplikasinya melalui online single system melihat wilayah Sera itu diperuntukkan sebagai apa? Kawasan lindungkah atau kawasan budidaya? Nah, mungkin dibangun juga secara terbatas, jadi tidak boleh dikonversi menjadi sesuka hati kita gitu. Karena orientednya ekonomi itu tidak boleh, karena sudah diatur di dokumen rencana tata ruang. Nah, oke, mungkin sekilas kita lihat dua gambar yang berbeda ya. Apa yang muncul di benak Anda setelah melihat ilustrasi berikut? Oke, mungkin silakan. Ya, silakan. Siapa namanya? Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Aida Maharani. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai apa yang muncul di benak saya mengenai ilustrasi yang ada di depan. Di mana itu merupakan ilustrasi mengenai pemukiman kumuh dan pemukiman teratur. Di mana gambar sebelah kiri dapat dilihat bahwa itu merupakan pemukiman yang padat dan kotor, di mana menggambarkan bahwa adanya penggunaan lahan yang kurang teratur. Sedangkan di gambar sebelah kanan yaitu pemukiman yang rapi dan tertata, di mana dapat kita lihat, dan ini menggambarkan sebagai penggunaan lahan yang sudah dikelola dan berkelanjutan. Mungkin itu saya dapat sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Aida, Pak. Aida. Oke, mungkin selanjutnya tadi yang angkat tangan lagi. Ya, silakan. Siapa namanya? Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, saya GBL Tambunan. Nah, dari ilustrasi yang di depan ada terdapat dua gambar. Di sebelah kiri itu menunjukkan pemukiman kumuh dan di sebelah kanan itu menunjukkan pemukiman yang tertata. Nah, di pemukiman kumuh ini terdapat lingkungan yang kotor dan tidak tertata serta banyaknya sampah tumpukan itu termasuk minimnya infrastruktur dasar yang ada di permukiman tersebut. Sedangkan yang di permukiman yang teratur tadi ini merupakan pemukiman yang tertata, bangunan yang struktur dan merupakan itu pengendalian untuk kelanjutan pengembangan berkelanjutan. Itu saja. Ya, baik. Ya, baik sekali. Oke, terima kasih sebelumnya atas jawaban yang telah diberikan oleh Aida dan Gaby. Untuk semua kita berikan aplaus kepada mereka. Oke. Ya, ini merupakan kawasan kumuh daerah pinggiran kota yang merupakan kalau misalnya bahasa ilmiahnya adalah slum area. Bisa kita lihat di sini perbandingannya juga sangat timpang. Kalau bisa dilihat mungkin di belakang sana ada gedung yang tinggi cakar langit yang sangat kontras perbedaan pembangunannya. Kita lihat di sini sampah berserakan, rumah-rumah juga semi permanen, kayu, tata ruang yang tidak baik ya. Jadi kalau tadi kita sudah membahas dokumen rencana tata ruang, ada RT RW ya atau RDTR. Di sini ini merupakan implikasi yang gagal, yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan wilayah yang sudah dilakukan atau sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kalau yang sebelah kanan, nah ini menarik ini. Ini foto kemarin kita ambil menggunakan drone oleh tim sistem informasi Leipzig ya, Laboratorium Komputer dan SIG Unimed. Nah, ini merupakan kawasan pemukiman elit ya, yang ada di sekitar kampus kita. Ini merupakan penataan ruang yang baik, memang kawasan pemukiman dan perdagangan. Jadi sektor jasa, sektor perkantoran, perumahan ada di dalamnya. Ini sudah ditata dan sesuai dengan perencanaan tata ruang yang dibuat oleh pemerintah daerah.
Oke, tadi yang dijawab temannya sudah sangat baik ya, seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya. Nah, ruang ya. Jadi sebelum kita berbicara tentang penataan ruang lebih dalam, itu ada ruang. Ruang itu apa sih? Siapa yang bisa menjawab mungkin? Ya, silakan mungkin saya Dipa ya. Ya, silakan Dipa. Baik, perkenalkan saya Pradipan Sasukri. Izin Bapak, untuk ruang adalah sebagai sistem tempat berlangsungnya interaksi antara manusia dan lingkungan yang harus dikelola secara terencana, adil dan berkelanjutan agar dapat mendukung pembangunan yang menyeluruh. Baik, Pak. Ya, baik, terima kasih. Oke, mungkin yang lain tadi? Coba. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya Philip Fernando Sinaga. Ruang dalam konteks perencanaan pengembangan wilayah dapat dipahami sebagai wadah multidimensi yang mencakup unsur fisik, perairan, darat, dan udara, serta unsur non-fisik seperti sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berinteraksi. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Mari kita beri aplaus pada Pradipa dan Philip ya. Ya. Oke, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-temannya tadi, bahwasanya ruang itu meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Kalau mungkin selama ini kita mengetahui ruang itu, jadi dokumen rencana tata ruang hanya mengatur ruang yang ada di darat. Ini perlu kita dalami lagi, perlu kita kaji lagi, bahwasanya ruang itu bukan hanya milik darat. Ruang itu ada di laut, ada di udara ya. Jadi seperti mungkin kalian pernah mendengar ada hukum internasional zona eksklusif ekonomi ya, mengatur seperti apa sebenarnya jarak jangkauan antara daratan dengan wilayah perairan. Nah, seperti itu ya. Itu juga diatur dalam penataan ruang. Lalu ada udara. Jadi lintasan pesawat yang mungkin di atas kita, kalau kita lihat mungkin ada di flight radar 24 itu mungkin melintas pesawat udara yang di atas kita, itu juga penataan ruang udara ya. Jadi mereka tidak boleh sembarang lewat di atas negara yang lain gitu. Jadi mereka harus memiliki izin terbang dulu. Nah, itu juga diatur ya dalam penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Oke, di sini kita masuk setelah kita mengetahui apa itu ruang, kita di sini masuk mengapa sih perlu penataan ruang. Nah, oke, yang pertama di sini adalah variabelnya ruang itu terbatas. Bumi itu tidak akan bisa mengembang seperti mungkin badan kita secara bersama ya. Lalu bumi itu tetap terbatas, ukuran ruang yang tersedia di muka bumi tidak akan pernah bertambah. Dan sementara ini berbanding terbalik dengan populasi. Populasi jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan, seperti mungkin bonus demografi yang terus meningkat, ya kan? Kalau dulu mungkin seperti kita ketahui Kota Medan ya, dulu Kota Medan kita ketahui kalau saya dulu waktu masih mahasiswa dari rumah saya ke kampus itu bisa mungkin 25 menit, kalau sekarang itu memakan waktu 40 menit. Itu kenapa? Kenapa coba? Ada yang bisa? Ya, silakan. Siapa namanya? Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan nama saya Aida. Menurut saya, kenapa menjadi berubah jumlah waktu di zaman Bapak masih kuliah dan sekarang, seperti yang sudah Bapak jelaskan, menurut saya itu karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan. Sedangkan ruang itu tetap begitu saja, tidak bertambah. Jadi tetap jumlah penduduknya padat, sedangkan ruangnya itu seperti itu saja, jadi semakin padat di jalanan gitu. Ya, baik, terima kasih. Kita beri plus pada Aida. Oke, seperti yang disampaikan tadi oleh temannya, memang benar. Populasi kita itu terus bertambah, kendaraan tidak ada regulasi untuk menahan. Sementara keinginan kita sebagai manusia memiliki kendaraan secara pribadi itu juga tinggi ya, tinggi. Jadi tidak berbanding lurus dengan kondisi existing pemukiman jalan yang ada di negara kita. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan perencanaan ruang untuk menampung semua
yang ada di permukaan bumi ini. Lalu ada aktivitas masyarakat yang tidak terbatas. Kita lihat contoh mungkin kemacetan yang ada di Kota Medan. Mungkin kita lihat ya, jadi di pagi hari, di siang hari, mungkin di malam hari, kita lihat bagaimana intensitas volume kendaraan di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari mungkin ya. Jadi itu memang butuh ruang lebih ya, butuh ruang lebih. Seperti apa regulasinya mungkin dari solusi dari pemerintah itu nanti bisa dipikirkan untuk yang akan datang. Nah, lalu contohnya lagi aktivitas yang tidak terbatas, kita lihat mungkin dokter ya, dokter selama ini mereka membutuhkan ruang tempat mereka bekerja, yaitu rumah sakit. Kalau dokternya makin bertambah, jumlah rumah sakit itu aja, otomatis kan ada pengangguran. Maka ruang yang sebelumnya kosong akan dibangun rumah sakit. Juga seperti itu kita mungkin guru ya. Oke, lalu yang keempat, ruang bukan hanya untuk masyarakat, bukan hanya untuk kita manusia, tapi ada unsur makhluk hidup lainnya seperti hewan, ya kan? Kan seperti itu ya. Nah, hewan dan tumbuhan juga memerlukan ruang. Kita tidak bisa mengesampingkan mereka yang sama-sama kita tinggal di bumi kita ini. Lalu ada aktivitas di sekitar daerah yang berisiko bencana. Dengan rencana tata ruang, masyarakat bisa mengantisipasi pembangunan dan aktivitas di sekitar daerah rawan bencana. Mungkin kalau di sini kita tidak terlalu jauh ya dengan kawasan mungkin di daerah Brastagi dan Karo, seperti apa mungkin kita lihat di sana pembangunannya. Nah, tidak boleh melakukan pembangunan secara marak ya, secara masif. Perubahan alih fungsi lahan yang kita ketahui daerah hulu itu merupakan daerah catchment area. Jadi kalau misalnya alih fungsi lahan secara masif terjadi di kawasan hulu, ini akan mengakibatkan banjir, bencana hidrometeorologis yang terjadi di daerah hilirnya, yaitu Kota Medan dan sekitarnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu next. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada contoh peta perubahan penggunaan lahan. Mungkin dari tren perubahan penggunaan lahan dari tahun 2017, 2020, dan 2024. Ini yang akan kita praktekkan pada pertemuan yang ketujuh. Kita nanti akan mengoperasikan software pemetaan. Inputannya nanti sudah saya siapkan, silahkan dicek di e-learning Sibda, petunjuk pengerjaannya. Oke, kita next. Ini sedikit tentang pelanggaran pemanfaatan ruang. Pelanggaran fungsi ya. Kalau pelanggaran fungsi ini yang awalnya ini disesuaikan dengan misalnya kawasan lindung. Nah, di sini marak terjadi penebangan hutan secara liar, kan gitu. Nah, yang kedua pelanggaran peruntukan yang sebelumnya ini diperuntukkan untuk kawasan pemukiman padat tinggi. Di dalam pemukiman itu ada kawasan pabrik. Nah, kira-kira itu menyalahi aturan enggak? Menyalahi aturan. Ya, lalu yang ketiga tentang tapak kawasan. Kita ketahui mungkin pernah sama-sama kita lihat di bantaran sungai, di sempadan sungai, itu ada bangunan permanen dan semi permanen. Nah, itu juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Peraturan Menteri PUPR. Bahwasanya ada aturan yang mengatur bahwasanya ketidakbolehan langsung berbatasan dengan sempadan sungai. Nah, kira-kira seperti itu. Sekian mungkin materi tentang pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam konteks pengembangan wilayah. Oke, baik. Untuk kali ini kita akan membuat kelompok diskusi ya. Ini merupakan rangkaian dari penugasan tugas rutin kita. Tugas rutin kita mungkin ada 2 soal yang nanti silakan kalian diskusikan. Adapun petunjuk daripada untuk mengerjakan tugas rutinnya. Pertama, mahasiswa membentuk kelompok sesuai dengan kelompok mini riset yang sudah saya bagikan di e-learning Sibda. Silakan kalian cek. Yang kedua, mahasiswa diminta untuk mencari permasalahan dan solusi terkait dengan permasalahan pemanfaatan dan pengendalian ruang yang telah diidentifikasi. Buatlah laporan hasil identifikasi pada lembar tugas rutin yang telah disediakan. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Ya, silakan. Udah, oke. Ya, baik, terima kasih. Ini kelompok 1, kelompok 2.
Ya, nanti silakan mungkin nanti dari masing-masing kelompok perwakilannya mengkaji hasil dari diskusi kalian untuk kita diskusikan secara bersama. Oke? Nah, seperti apa wilayah yang setelah kalian identifikasi nanti kita disampaikan, kalian ceritakan seperti apa. Mungkin nanti dari kelompok lainnya, misalnya dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 juga memberikan tanggapannya, kurang lebih seperti itu. Oke? Ya, oke, baik. Terima kasih. Mungkin waktunya sudah cukup. Silakan mungkin dari kelompok 1 dulu ya. Dia mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, lalu nanti kita lanjut oleh kelompok 2 dan seterusnya sampai kelompok 3. Oke, mungkin silakan kelompok 1 siapa yang mewakili? Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 yang dimana saya mewakilkan dari kelompok yang di sini hasil dari diskusi kami akan menjawab dari tugas rutin yang pertama, yaitu bagaimana peran masyarakat dalam mengendalikan ruang. Di sini yang pertama adanya partisipasi aktif dalam perencanaan ruang. Masyarakat itu berperan melalui keterlibatan aktif dalam proses penyusunan rencana tata ruang seperti dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan atau yang disebut dengan musrenbang di tingkat lokal maupun regional. Kemudian yang kedua ada pengawasan dan pengendalian pelaksanaan, yang dimana di sini masyarakat memiliki fungsi pengawasan terhadap implementasi pemanfaatan ruang. Mereka dapat melaporkan pelanggaran terhadap rencana tata ruang atau ketidaksesuaian penggunaan lahan kepada pihak berwenang atau dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 65. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri plus dulu. Jadi telah berakhir pemaparan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Berakhir pula lah pertemuan kelas kita pada pertemuan ke-6 pada hari ini. Oke, mungkin silakan kembali ke tempat duduk asal ya, sesuai dengan yang awal tadi ya, kita masuk ke kelas. Silakan dikembalikan kursinya. Ya, baik. Terima kasih. Gimana perkuliahan pada hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi amal dan bermanfaat untuk kita ke depannya, menjaga ruang yang ada di sekitar kita. Butuhnya informasi tentang pemanfaatan dan teori pengendalian ruang dalam konteks pengembangan wilayah. Oke, mungkin demikian pada pertemuan kita hari ini. Untuk menutup pertemuan ke-6 kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan pelaksanaan tugas pengajaran pada Tridharma Perguruan Tinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.